Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Alisma Salsabila, saya tingkat 3D keperawatan. Saya akan melakukan telah jurnal internasional yang berbasis Inggris. Nah, di sini ada judulnya, jurnal berbasis Inggris, yaitu The Influence of Food Message on Blood Pressure and Sleep Quality in Heart Failure Test Report. Nah, dari judul tersebut yaitu pengaruh pijat kaki dan punggung pada tekanan darah dan kualitas tidur pada jantung. Dari telah jurnal internasional berbasis Inggris tadi, yaitu penulis atau autornya Aslan Gursen dan Selsedrem. Publikasi atau publikasinya, link jurnalnya itu tidak ada karena saya bacanya dari dosen. Tanggalnya 24 bulan September tahun 2020. Nomor dan halamannya tidak dicantumkan oleh penulis telah jurnal internasional. Nah, penelah yaitu saya sendiri, tanggal telahnya tanggal 17 bulan 8 2020. Deskripsi jurnal, yaitu penelitian jurnal tersebut itu untuk mengetahui pengaruh pijat kaki dan punggung terhadap tekanan darah dan kualitas tidur pada pasien gagal jantung. Yang kedua, hasil penelitian itu adanya pengaruh terapi pijat kaki dengan penurunan tekanan darah tinggi ditemukan signifikan, yaitu luka kurung P lebih dari 0,0001. Adanya pengaruh pijat punggung ditemukan signifikan P lebih dari 0,0001 tutup kurung. Penggunaan obat tidur ditemukan signifikan P kurang dari 0,05. Kesimpulan penelitian ini, pijat kaki dan punggung dapat mengurangi dan meningkatkan kualitas tidur melalui pelepasan fisik, psikologis, dan relaksasi dengan menurunkan kadar kortisol, noradrenalin, dan adrenalin. Setelah jurnal ini, fokus utama penelitian, yaitu fokus dari penelitian ini adalah penanganan tekanan darah kualitas tidur pada pasien gagal jantung dengan menggunakan atau melakukan pijat kaki dan punggung. Nah, elemen yang mempengaruhi tingkat kepercayaan suatu penelitian internasional ini yaitu gaya penulisan, seperti sistematika penulisan, tata bahasa, sistematika penulisan sudah jelas. Nama jurnal, judul penelitian, author, abstrak, pendahuluan, metode, hasil diskusi atau pembahasan, kesimpulan, dan referensi tata bahasa yang digunakan penulis sudah cukup baik. Pembaca mampu menangkap isi dengan baik dan mudah. Yang kedua, penulisannya yaitu kualifikasinya itu kualifikasi penulis sudah sesuai dengan kompetensi yang dibuktikan dengan alamat masing-masing penulis, yaitu dari Gursen Aslan, yaitu melalui Departemen Keperawatan Sivas Umhuriyet Universitas Sivas, Turki. Nah, di sini ada email dari gursansolmes_hotmail.com. Nah, judul berupa di sini ada kelebihan dan kekurangan judul dan ada kelebihan dan kekurangan abstrak. Ini kelebihan judul menggambarkan isi penelitian secara umum. Kekurangannya tidak ada kekurangan dalam judul. Lalu kelebihan dan kekurangan abstrak. Kelebihannya, poin penting dalam penelitian ini sudah dijabarkan dengan lengkap, padat, dan jelas. Nah, kekurangannya ini tidak ada kekurangan dalam abstrak. Elemen mengaruhi kekuatan suatu penelitian yaitu tujuan dan masalah penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki efek dari pijat kaki dan punggung untuk menurunkan tekanan darah pada pasien gagal jantung yang dilakukan oleh mahasiswa di Universitas Turki. Masalah dalam penelitian ini adalah congestive heart failure. CAF merupakan penyakit kronis gagal jantung berturut-turut menyebabkan angka kematian dan morbiditas yang tinggi. Salah satu anti gagal jantung kongestif yang paling mendasar adalah edema. Peningkatan tekanan darah akibat edema perifer mempengaruhi pasien secara negatif. Pijat diketahui dapat meningkatkan kualitas tidur pada pasien hipertensi, kanker, penyakit jantung iskemik,
dan yang menjalani operasi bypass grafting arteri koroner. Studi menyelidiki pengaruh pijat punggung pada tekanan darah dan kualitas tidur. Masalah penelitiannya ini yaitu pasien dengan gagal jantung yang mengalami peningkatan gangguan tekanan darah tinggi dan gangguan pola tidur. Sistematika penulisan atau konsultasi logis yaitu sistematika penulisan memenuhi kriteria logis dan sistematika penulisan ini sudah sangat jelas dan padat. Yang ketiga, pertanyaan penelitian dan hipotesisnya yaitu peneliti tidak dituliskan dalam jurnal penelitian ini. Hipotesis tersiratnya, apakah terdapat pengaruh pijat kaki dan punggung terhadap kualitas tidur, mengurangi tekanan darah pada pasien gagal jantung? Sasaran penelitiannya ini dalam internasional jurnal berbasis Inggris yaitu pasien gagal jantung dan pasien dengan tekanan darah atau hipertensi yang diambil sampel melalui wawancara tatap muka. Yang kelima, pertimbangan etikal. Untuk penelitian didapat dari Komite Etik Departemen Keperawatan Sifas Umhuriyet Universitas Sifas Turki. Nah, definisi operasional dalam penelitian ini tidak dituliskan uraian terkait definisi operasional. Metodenya itu desain penelitian ini menggunakan pre-test dan post-test yang menggunakan wawancara tatap muka pada pasien gagal jantung dan hipertensi. Populasi dan sampelnya itu sudah jelas, kriteria inklusi pemilihan sampelnya, jumlah populasi dan sampelnya sudah jelas, teknik pengambilan sampel dan dengan random sampling. Cara pemilihan teknik pengambilan dan penelitian besar sampel, pasien gagal jantung yang mengalami peningkatan tekanan darah tinggi dan gangguan pola tidur sedang diseleksi sebagai sampel berdasarkan karakteristik demokratis pasien tingkat pengetahuan mereka tentang gagal jantung dan pola tidur dengan wawancara. Teknik pengambilan sampel dengan random sampling, cara mencari besaran sampel dituliskan. Nah, analisa data dari jurnal internasional tersebut yang menggunakan IBM SPS 22,0 yang berasal dari Crop Among New Analisa Testament Whitney, sementara uji treatment digunakan untuk menguji perbedaan SIMS. Uji Wilson Signal Rate digunakan untuk menguji perbedaan antar sesi. Lebih dari 0,05 dievaluasi sebagai signifikan secara statistik. Nah, sini ada pembahasan temuan hasil penelitian. Itu ada kelebihannya, peneliti sudah jelas membahas masuk variabel terikat yang diteliti. Kekurangan pembahasan ini sudah jelas dan tidak ada kekurangan. Kesimpulan, kelebihan dan kurangannya dalam penelitian ini diungkapkan suatu kesimpulan berdasarkan hasil statistik sehingga kesimpulannya sudah merangkap antara variabel bebas dan terikatnya dengan cara penentuan sampelnya sudah dituliskan ya, ini saya tidak menggantikannya. Sekian, terima kasih. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.